Iya, maksudnya ada. yang itu size ini gitu loh. Size itu. Jadi mana istri Om? Karena yang penting istri ngebul aman. maunya 30.000 harganya. Tergantung. Dengan siapa nih? Kalau saya dengan Nurholis, tapi biasa di Diecast bisa dia panggil Pak Le gitu biasa. Pak Le? Iya. Waduh, gitu. jadi yang tetua nih? Bukan lagi. Mungkin udah terlalu tua kali umurnya, tapi masih mainan anak kecil gitu. Orang tua yang mainin anak kecil. Iya. Om siapa namanya Om? Saya Anjar Om. Om Anjar dan Pak Le. Oke, Iya. mantap. Sampai usia berapa Om ini mainan ini? Kalau yang main ini kita juga ada punya temen anggota aktif juga yang sering kumpul, sering apa juga itu hampir 68 ya. Umurnya? Iya, umurnya. 68 tahun? Iya, masih aktif, masih. Di Babel, Pangkal Pinang? Di Pangkal Pinang ini ada. Dia ngumpulin yang mana Om? Dia lebih ke klasik sih, lebih ke klasik. Oh, klasik. Iya, lebih ke mobil yang ke klasik. Oke, ada satu pertanyaan nih di awal. Apa bedanya Diecast dengan Hot Wheels? Sebenarnya itu diecast itu penjelasannya gini Om. Diecast itu kalau menurut literasinya berupa mainan atau casting yang dicetak dari bahan metal yang dicetak. Nah, jadi di dalam situ ada namanya diecast. Nah, Hot Wheels itu salah satunya. Lininya istilahnya. Oke. Hot Wheels itu istilahnya mereknya Om. Mereknya. Iya merek. Karena di Diecast ini kan banyak merek-mereknya yang beredar-beredar di pasar gitu. Iya. Seperti boleh ini Johnny Lightning seperti di sini kan, itu mereknya. Tapi lininya Diecast. Oh Diecast gitu ya. Gitu. Ini belum dibuka Om. Ini masih dalam blister nih. Dari beli ini. Ya. Kayaknya rare ini ya. Kalau dibilang rare atau enggaknya itu mungkin tergantung pasar sih sebenarnya Om. Oh. Tergantung pasar atau tergantung barang itu masih ada atau enggak di pasarnya. Ini sengaja dibeli tanpa dibuka nih? Iya, biasanya seperti itu. Karena beberapa diecaster kami nyebutnya. Diecaster itu ada banyak lininya sih Om. Ada yang hobinya dilepas dari bungkusnya, ada yang memang mengkoleksi sesuai mengkoleksi sama bungkus-bungkusnya gitu. Banyak lininya Om. Oke, Om sebagai apa nih? Ini komunitas bentuknya gimana sih Om? Apakah hanya sekedar hobi bertemu atau hobi bertemu lalu bentuk sebuah kayak organisasi komunitas gitu loh? Kalau atau kumpulan pecinta hobi aja gitu? Ya awalnya sih sebenarnya dari pecinta hobi ya kita sering kumpul, sering. Awalnya itu kalau Bangka Belitung Diecast ini sebenarnya dari Juni 2014 sebenarnya Om. Juni 2014. Tapi sebelum itu sudah ada beberapa istilahnya tuh yang istilahnya tuh di Bangka Belitung ini yang suka main diecast lah. Ada berapa sekitar 10 atau 5 orang. 2014 itu mulai. Sebelumnya malah di tahun 2013 2012 itu sudah ada. Tapi belum ada namanya Bangka Belitung Diecast. Belum ada. Berarti munculnya ini munculnya itu baru di. Saya potong dulu Om. Munculnya ini pasti pas ada ketum Kus Adi nih. Sebelumnya Om malah. Oh sebelumnya malah ya. Jadi dia cuma nempel aja tuh. Enggak juga sih Om. Malah kalau bisa dibilang peran terbesar di BBD, kami nyebutnya Bangka Belitung Diecast itu singkatannya BBD. Peran terbesarnya di BBD itu setelah Adi muncul. Setelah kan? Iya. Iyalah, jelas itu. Itu semua lini masuk. Nggak tahu itu ujung-ujungnya mau kemana. Kalau ini masuk, itu masuk iya gitu. Sih. Tapi terakhir kita dengar dia lagi sibuk di otomotif ya kalau saya dengar di Astrea kalau saya Astrea gitu. Itu tapi cuman masih kemarin juga masuk di sini Astrea. Masuk dia masuk. Viewernya tinggi itu. Tapi beliau kalau untuk ke BBD supportnya memang luar biasa banget sih. Dia orangnya organisatoris. Dia bisa mengayomi kami. Mungkin kalau masuk politik jadi itu barang. Amin. Pemilihnya komunitas-komunitas Om. Iklan. Sekalian iklan seperti itu. Jadi paling hati-hati tuh. Dia masuk komunitas itu memanfaatkan. Jadi zero money gitu loh. Gak apa-apa Om. Jadi
feedbacknya sama-sama dapat. Di grupnya dapat, Ya. di Om Radinya dapat. Nah gitu. Maaf Om. Oke, Pak Le nih, Ya. seperti apa nih nanti? Dia ada pameran atau memang item kolektor item atau gimana nantinya? Oke, jadi gini Om, tiap tahun itu kita Yeah. ini kan ada hajatan untuk Diecaster nasional itu. Internasional. Indonesia. Indonesia. Jadi kalau internasional sih Indonesia ada, Diecast. cuman ini yang khusus kita di scope-nya di Indonesia dulu. Iya, iya. Kita ada berapa kayak wadah atau acara gitu. Atau boleh bilang halal bihalalnya Diecaster ya, senasional. Senasional. Ya. Tiap itu tahun. Tiap tahun. Kalau di pertengahan tahun itu biasanya kita ada Tomochi ya, yang Manyar ya. Ada Tomochi, Toys Community. Tapi kalau di bulan akhir-akhir tahun itu di bulan Oktober biasanya kita ada IDE, Indonesian Diecast Expo. Oke. Kebetulan nih Diecast Expo yang udah ke-9 atau ke-8 nih kemarin nih terakhir ya. Hampir ya. Jadi tapi karena pandemi ini 2 jadi tahun vakum, 2 3 tahun vakum dan terakhir Ya, pun info-info betul. acaranya itu Desember. virtual. 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 Oke. Tapi ya disitulah kadang kita acara berkumpulnya kita Iya, ya. iya. Dari manapun kita kumpul di BSD. Iya. Di BSD kita ada acara Memang itu tempatnya 2 di hari. BSD itu? Ya, ada temannya di BSD. Kita kumpul dari ya customer, seller. Iya. Ya kalau saya lihat kan Diecast ini ada 4 ya Om ya terpecahnya kalau saya lihat ya. Ada lebih ada ke kolektor, lebih ada ke racer. Jadi Iya. bukan hanya kita koleksi, tapi kadang ada sebagian teman-teman juga yang senang balapan Hot Iya, Wheel gitu. iya. Dan lebih ada juga ke seller juga dan yang terakhir ke fotografi Om. Ada yang kelima Ada nggak? Om? diorama gitu. Yang kelima itu Calo. calo ya. Itu masuk ke seller kayaknya. penghubung. Lebih ke seller kayaknya. Lebih ke ya dulunya kan kita sama-sama ketemunya itu kan rata-rata teman-teman dari gantungan. Pejuang gantungan kan menyebutnya ya pecinta Diecast gantungan. Maksudnya gimana itu? Gantung atau yang lebih ke merek yang umumnya gini Om. Diecast ini umumnya orang awam lebih taunya ke Hot Wheel. Oke. Karena Hot Wheel kan di semua supermarket, Iya, warung atau iya. di Dan ada filmnya ya? ya, dan ada di semua apa istilahnya hypermart, Iya. ada semua lah istilahnya tuh Hot Wheel kan. Iya. Makanya Oh itu Hot Wheel namanya? Iya, Berarti makanya- yang jadi harganya juga nggak ada harga yang apa ya tinggi ya kalau dia kayak di. tergantung. Kalau masalah harga tergantung. Ya Jadi, kita bukan Hot bicara Wheels yang Kalau kolektor nih. nyebut harga, Bukan yang rare nih. kalau Rare, kita nyebutnya ke istilahnya tuh ke umum, mungkin kaget Om dengar harganya. Tapi kalau Coba berapa Om? Ya setahu kita karena kita belum tahu nih. Ya, kadang ini Om Hot Wheel itu juga ada Kalau di ini acara Hot Wheel tapi ya. unlimited ya. Jadi ketika ada Hot acara Wheel. suatu event atau convention gitu dari pihak metal sendiri, Hot Wheel sendiri ngeluarin hanya misalkan 1000 unit. 1000 unit. piece. Ya, itu diburu ya worldwide. Oke. Jadi worth it gitu loh, barang itu memang benar-benar dan nggak akan bisa keluar lagi. Nah, di situ Mungkin waktu rilisnya mungkin harganya sekitar 2 juta setengah. Waktu rilis. Waktu rilis. Ketika dia jadi Tapi kolektor, setelah jadi masuk ke kolektor itu bisa naik sekitar Puluhan bisa jadi. bisa. Kalau hitung tahun berjalan bisa puluhan juta. iya. Ini. Ya, Om. Bukan yang ini tapi Om Iya, misalnya. maksudnya ada merek yang itu se-size ini gitu loh. Size itu. itu. Kayak di mana istri Om? Karena Yang penting yang penting istri nabung aman. maunya 30.000 harganya tergantung. Cuman kadang istri yang tahu malah support Om. Kalau saya jujur kebetulan istri saya juga pecinta juga Hot Wheels karena pecinta ngumpulin Pecinta yang Hot bagus. Wheels atau pecinta Om nih? Istri. Dua-duanya seperti itu. Dua-duanya. Om. Jadi rata-rata istri kita ini support Om kalau beli. Karena iya, siap. Karena ketika kita ya suatu saat kita lagi ada butuh sesuatu hal, itulah gunanya komunitas yang tersebar di Indonesia. Jadi untuk kita jual lagi reseller itu kalau yang rare item tuh lebih cepat Om. Rare item. Ya. Dan kita nggak usah promosiin kemana-mana, rata-rata kita ke komunitas-komunitas aja. Udah ada yang Sudah yang mau nampung kayak gitu koleksi kita. Ya dan kebetulan ya apalagi kalau boleh dilihat sekarang ya dengan adanya berapa outlet sendiri di Bangka Belitung nih masuk seperti modern market kan sekarang lagi heboh nih. Ada. Ya contohnya Alfamart, Indomaret lah Iya, kita sebut aja. Iya, betul. Itu jadi secara kolektor itu lebih mudah mendapatkan barang dan Iya, betul.
lebih mudah dari lebih update dan lebih mudah untuk mendapatkan tapi nggak barang-barang yang dia kolektor incar. lagi tuh, sudah komersil berarti. Ya. lebih banyak sih, Iya kan? lebih banyak sih ke situ. Ujung-ujungnya sebenarnya lebih banyak ke situ. Iya, jadi nggak spesial lagi dong ya. Balik-balik lagi kalau spesial itu memang ya kadang ada barang-barang yang benar-benar rare ya. Iya. Kadang Hot Wheels itu juga unik sih Om. Kadang ketika suatu contoh nih Om, kita koleksi suatu item yang benar-benar kita nerusin dari awal dia launching keluar. Betul. Kita udah ngumpulin, tiba-tiba Hot Wheels nge-launch produk itu hanya dipasarkan di Amerika. Oke. Ya, jadi nggak mau kan, yang namanya kita udah koleksi dari awal kan, ya mau nggak mau harus ya berburu sama teman atau nyari di marketplace atau online kayak gitu. Jadi demi biar lengkap kayak harganya gitu. segitu. Iya. Terus kita beli buat dipajang doang tuh kan ya? Iya, karena Apa ya, kepuasan hati. Kepuasan hati. Ya, Iyalah namanya hobi kan ya. namanya Betul. Jadi ketika kita jajarin itu perasaannya kok kalau kurang satu tuh gimana? Padahal satu munculnya boleh dibilang tuh ada yang di luar tuh ada Target Mart, ada Kmart, ada ya Red banyak. Edition. Iya. Di marketplace-nya dia macam-macam. atau modern marketnya di misalkan di Amerika kayak gitu ya mau nggak mau kita sama teman sama apa itulah kadang komunitas sering. Iya, jadi Ada juga barang. kalau orang rumah pasti dukung lah ya. Lebih dukung karena bagi orang rumah sih nggak apa-apa. Nanti kan butuh ini bisa dilepas lagi. Kan kita ngoleksi ini bukan ngoleksi yang lain kan. Nah itu dia tuh lebih supportnya ke situ. Kalau yang lain lebih mahal. Iya gitu. Ya. Itu tuh padi tuh yang bisa. Dia bisa ngimbangin gitu dia ya. di depannya bagus banget itu. Supportnya luar biasa kalau Om Adik. Iya, pokoknya kalau di sosmed romantis aja gitu. Foto berdua tuh kan. Jalan-jalan sama anaknya, modus padahal. Iya, naik Asrea bawa anaknya. Padahal anaknya di situ ditinggalin. Dia pergi. Betul. Astagfirullahaladzim. Oke. Balik. Ya. Ini kan mainan yang apa ya? Kalau buat anak-anak ini dimaininnya sakit hati nggak kira-kira? Karena pernah ada suatu kayak saya ada komunitas tapi tagline-nya keren nih, mainan yang bukan main-main. Mainan yang bukan main-main. Tergantung. Iya. Kalau anak-anak kan gini. Iya. Nangis nggak guys? Kalau sudah masuk ke lini kolektor itu sebenarnya sudah ada jatah untuk anak. Udah jatah. Ada jatah untuk anak. Jadi atau maksudnya yang kayak gini ya? Iya, yang kayak gini berarti ada jatah yang memang bisa dimainin untuk anak-anak. Jatah bapaknya jangan dimainin. Dia ada yang main mundur, lepas itu masuk di case nggak? Oh, untuk pullback itu kadang ya masuk diecast ada juga sih. Masuk diecast. Ini pullback. Jadi diecast itu kalau ini gini Om, diecast itu sebenarnya punya skala. Iya, skala. Merokok aja Om. Oh, ayo. Diecast itu sebenarnya punya skala. Kalau dari mobil ya, kalau lini pesawat juga saya kurang ngerti. Kalau di mobil itu paling kecil itu 87. Selalu. Ini paling kecil itu 87, paling besar tuh 1/4. 1/4 tuh segini. Ada yang sebesar itu? Ada. 1/18 ya, 12. 12. Yang paling besar tuh 1/4 segini. Kalau 18 paling segini. Oke. 12 paling segini dikit. Makin besar skala, makin kecil ukuran diecast. Makin kecil ukuran skala, makin besar ukuran diecast. Oke, berarti kan gini, diecast ini mengikuti mobil yang asli gitu Om ya? Ya. Ada skalanya kan, betul. Ada skala. Jadi bisa tunjukin ke saya nggak Om, mobil yang memang bentuknya real gitu loh? Nggak bawa. Ada nggak? Atau di belakang itu saya lihat banyak tuh. Kalau di sini kayak koleksinya Tom Adi kayaknya ada yang mobil perang tuh. Ini mungkin ya Om. Ini Om. Lebih ke Oke. Waduh. Lebih ke kalau saya lihat di sini mungkin lebih ke yang ini Om, merek ini Om. Ya. Merek Tomica ini. Karena merek Tomica ini lebih mikirin skala dia Om. Presisi gitu loh. Presisi. Jadi misalnya ini kan sekalian 1/64 ya. Iya. Hak 2000 GTX sekalian kan. Iya. Nah, ini produknya ada itu produknya kan. ada ini. Aslinya ada. Real-nya ada. Real-nya ada. Nah, ini 1/4. Ya udah realnya 1/4 seperti ini. Kalau untuk merek-merek seperti ini. Ini kayak 1/50. Ini Bajaj. Iya, seperti itu dia Om. Untuk merek-merek tertentu. Kalau yang motor kecil-kecil itu masuk nggak Om? Kalau motor masuk Om. Masuk ya? Masuk ya. Waduh, ini bisa. Masuk ini kolektor semua udah ya. Kalau yang masuk-masuk kayak gini ya, udah di frame gini. Ini udah. Ini sebenarnya biar kalau di rumah itu kalau cuma ditumpuk kurang enak lihatnya Om. Kira-kira segini lebih 10 juta nggak? Kalau di mata kolektor. Kalau di mata kolektor mungkin bisa Om. Bisa Om. Kurang lebih lah. Kurang lebih.
Kalau di mata bisa kolektor lebih lagi kali ya. Di mata kolektor bisa lebih. Kalau di mata orang ada Coca-Cola juga loh itu. Kalau di mata orang umum mungkin apa? Biasa iya, itu biasa. ikan arowana kalau bagi yang pecel lele digoreng jadi sambal. Iya ya, gila ya, keren ya. Jadi lebih ke lebih umumnya memang seperti itu. Lebih umumnya orang senangnya memang main Hot Wheel. Ya, tapi kalau ada mungkin kalau kami sih nyebutnya naik tingkat atau naik apa ya? Naik kelas ya. Naik kelas sebenarnya. Naik kelas. Oke, kalau yang diburu kolektor itu misalnya apa spesialnya Om? Yang harganya di atas-atas gitu. Tergantung sih Om, banyak tergantungnya Om. Namanya hobi kan istilahnya kan. Misalnya? Kuantiti yang dicetak produksinya. Ya, kuantiti produksi. Lebih ke kuantiti. Karena setiap kali diecast atau perusahaan diecast ngeluarin produk atau ngeluarin barang itu, dia punya lisensi Om. Punya lisensi dan sama pasar juga yang bentuk pasar. Dan ketika lisensinya sudah ada putus atau tidak diperpanjang lagi, otomatis barang-barang yang sudah beredar itu biasanya menjadi rare gitu. Ada mainan tahunnya nggak? Ada tahunan. Produksinya kapan? Kita yang paling lama tahun berapa nih yang ada di anak komunitas BBD? Kalau rata-rata ada sih Om. Ada. Karena di bawah 2000. Karena kalau dibilang di BBD itu ada 1 atau 2 tuh kolektor silent Om. Oh ada. Silent. Tapi dia diam-diam ya. Diam-diam tapi di luar dia terkenal kolektor nasional gitu ya. Produksinya tahun 59 ada Om. 59 ya. Ya? Ini seperti ini mungkin. Ini mungkin. Ini. Oh, tunjukin ke kamera Om. Oke. Waduh. Ini itu mobil perang tuh ya. Kolektor salah satu member atau warga kita. Gila, keren. Kalau dulu sebutannya Lesney Om. Apa tuh Om? Jadi Lesney itu dulu awal mula sebelumnya Matchbox, ada brand namanya Matchbox. Itu sama-sama dari metal juga ujungnya. Jadi kalau bilang pertama kali masuk Indonesia itu 6 tahun 70-an tuh malah merek Matchbox. Hot Wheel masuk Indonesia malah 2002 Om. Itu kalau dicat lagi ngilangin originalnya Om? Ya sayangnya gitu Om. Jadi sayangnya gitu. Tapi tergantung. Tapi tergantung. Ada orang kolektor yang memang seneng ya udah daripada kelihatan buluk direstorasi. Tapi biasanya punya spare. Jadi satu yang ori, satu yang direstorasi. Oh jadi dia punya 2 unit. Biasanya seperti itu. Kalau memang mau direstorasi, tapi kebanyakan enggak juga sih. Itu di lini custom biasanya. Ya custom. Kalau ini kayaknya kalau ini juga diecast itu juga ada kategori custom sih Om. Pasti custom. Ada custom ya? Ada Om. Jadi custom sendiri tiap tahun juga kita lombain. Ini kayak contoh seperti itu juga custom. Yang mana tengah? Iya, itu custom. Itu custom orinya nggak seperti itu? Jadi tiap tahun itu juga ada event juga Om. Di samping Diecast Expo itu ada expo untuk kategori custom Om. Jadi nasional ada berapa customizer itu melombakan. Apa aja yang dilombain Om? Lebih ke modifikasi custom, Om ya. Modifikasi dari paint, dari kelas-kelas mobil satu-satu dilombain biasanya ada Om, dari model kayak chamber awam lah, dari yang awam sampai yang expert sama beginner. Beginner sampai expert. Kalau yang expert itu ya sudah mulai buka pintu, open apa udah dimodifikasi. Oh ada juga ada Om. Iya dan pernak-perniknya pun kalau saya bilang banyak Om, dari seatnya, kursi, ada nosnya itu udah ada semacam. Apalagi kalau sekarang teknologi 3D sudah berkembang kan, itu sudah lebih makin gila lagi detailnya. Berarti di paintingnya ya? Di painting sama detailing. Jadi ukuran mobil sekecil gini istilahnya mungkin ya bisa di ini mobil sekecil gini bisa dibuat. Nah ini kalau kita lihat seperti ini kan nggak kayak aslinya istilahnya kan? Iya. Nah, dengan di tangan customer yang expert, udah seperti aslinya, cupnya bisa dibuka. Ada custom, berarti ada palsunya juga dong? Kalau palsu lebih dibilang ya palsu itu sebenarnya apa ya? Tergantung orang sih. Tergantung orang. Kalau palsu itu kalau namanya Hot Wheel ya, ada palsunya. Tapi tetap bedanya kalau di pasaran itu namanya Hot Wheel tanpa S. Kalau Hot Wheels kan ada S, Hot Wheels. Kalau yang palsu itu namanya Hot Wheel, nggak ada S. Itu kalau untuk berarti kan itu produksi pabrikan misalnya Nah, tapi kalau untuk yang perorangan jarang Om. Lebih ke makanya disebut tadi custom tadi. Tapi kalau kita bicara harga berarti kan ada indikasi Om. Nggak bisa Om. Nggak bisa. Karena pasar sama apa yang bisa yang memastikan produk ini original gitu. Apalagi yang sudah kalau gini kan mungkin udah lah ya kita keluaran pabrik gitu kan.
ada nggak? Maksudnya kita produk KW-nya atau segala yang berbentuk mainan ini udah di cash gitu? Ya kalau saya sih tergantung konsumsi kita sendiri sebagai kolektor. Yeah. Kadang ada juga ya emang bener ngebet banget. Kan dengan jenis yang sama kita custom. Tapi custom pun kemiripannya kita nggak mau atau nggak berani secara 100% sama dengan yang jatuhnya tetap custom. Kalau di mata kolektor pasti kelihatan tuh ya. Iya betul. Iya. Tapi yang awam ini yang awam dia ngebet sama barang yang ini. Ngebet yang itu ya secara karena ada kebutuhan segmentasi pasti ada supply nih. Pasti ada supply. Tapi biasanya tetap jarang sih kalau yang orang-orang baru seperti itu lebih ke paling yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya. Tapi kalau orang yang sudah kayak expert tapi dana belum ada misalnya kan, ya udah KW-in aja atau custom aja gitu. Terus enggak untuk konsumsi sendiri aja. Untuk konsumsi sendiri lah ya. Kalau dipublish takutnya ya balik lagi dari pihak metalnya. Kan jatuhnya kan ke copyright. Iya, betul. Jatuhnya seperti copyright. Minum dulu, Om. Ya. Nah, ini roti, Om. Kalau ini ada di case, mungkin di case juga makanannya roti Kartika juga, Tum ya. Ayo Om, dicobain Om. Ya. Boleh. Nah, ini roti milik apa? Cewek Om, mahasiswi Om, masih gadis. Iya. Om Adi boleh? Masih gadis soalnya. Oh kalau dia tahu masuk radar. Boleh. Oh iya, sebagai tambahan informasi nih Om, kita ya sekalian ngobrol-ngobrol Om ya, maaf ya. Boleh. Jadi next dalam waktu dekat ini setelah lama kita vakum ya, semua saya teman-teman juga event vakum sih. Daerah lain juga mungkin tatap mukanya ya vakum juga ya dalam waktu dekat sih. Kalau tatap muka sih sebenarnya masih kita kopsa, tapi kita kopda, lebih ke event. Oke. Kita terakhir event itu di Giant ya. Sempat masuk di expos dari Bangka Pos juga. Itu event gedenya BBD terakhir sebelum pandemi. Jadi dalam waktu dekat ini kebetulan ada teman-teman dari Toys Community juga ingin ngadain gabungan. Jadi event gabungan nanti. Jadi kan mau diputin ada action figure. Tahun berapa itu? Tahun ini? Tahun ini rencana. Ini baru mau di mungkin kalau fixin di bulan depan sih Om. Tapi lagi tempat sama areanya di mana. Jadi tapi secara pembahasan secara ini bahkan ada event, tapi balik lagi ya kalau emang kondisinya udah memungkinkan untuk event kita pasti event lah ya. Dan itu skala nasional kita bawa ke sini. Belum Om, kalau secara masih lokal ya. Kadang dari teman kalau untuk event secara region kalau dibilang Om ya dari per Sumatera gitu. Terakhir juga ada event juga, kita juga dari teman-teman BBD coba mengirimkan juga customizer. Kebetulan di sini juga ada beberapa teman-teman yang customizer. Ya, jadi udah ada berapa dulu? Ada tiga customizer. Ya, kadang di sini ada satu customizer teman-teman anggap biasa, tapi postingan di IG-nya juga teman-teman udah ya bagus, boleh dibilang sudah skala nasional sih. Udah skala nasional. Sistemnya. Artinya ordernya udah dari mana-mana itu. Ordernya udah dari mana-mana. Bahkan sampai ke luar negeri ordernya sudah sampai ke Jerman, sudah sampai ke ini jadi hasil kostum Hot Wheels-nya itu dibeli. Gitu. Nah, kebetulan di event di 2019 ya Pak ya. Ya Om. Kita masih di kelas beginner, kita ikuti. Kita kebetulan meraih ada 3 kategori. Jadi pernah juara lah intinya Om sudah. Waktu itu eventnya diadain di Palembang. Di Palembang. Sriwijaya Dekes Expo. Jadi rangkaian event dari awal tahun digabungin di akhir tahun di bulan November. Kebetulan kita coba ikut ya, karena kan di situ juga di Palembang sendiri ada berapa dari perwakilan dari Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Pekanbaru yang pada datang di acara itu, dan ada acara race, custom sama ada yang jualan ya. Kebetulan dari jualan itu kan kita bisa lebih mudah mendapatkan barang-barang yang koleksi. Betul. Nah, untuk yang custom itu kebetulan ada perwakilan dari kita. Kebetulan kita ada 3 kategori kelas beginner kita menang Om. Ya, beginner menang ya? Ya, beginner. Jadi untuk yang expert karena waktunya kita mempersiapkannya juga belum ini kan, karena harus butuh beberapa
ya amunisi lah om kalau kita bilang, amunisi untuk lomba gitu. Iya. Kebetulan hari Sabtu kemarin kita habis ngumpul juga, jadi setelah sekian lama ini jadi kita kostum masternya ya kadang kostum master tuh balik-balik om ketika lagi nggak mood dia nggak mau banget om. Bener lah itu. Lebih ke art kan sebenarnya. Lebih art ya. ya. Iya, Dan iya. kostum master di sini kalau saya lihat teman kita itu kalau udah buat satu dia nggak mau buat lagi om. Produk yang sama. Produk yang sama. Bukan lebih ke apa ya? Kan banyak customizer juga yang ngambil uang makannya kan uang dapurnya tetap di custom. Iya. Tapi kalau lebih ke anggota kita ini lebih ke pemuasan hati. Iyalah kalau kita bicara udah hobi itu apa aja om. Pemuasan Iya hati. Apalagi kalau Om Adi udah ngumpul. Wah itu udah seru. Jadi kita kalau tanpa Om Adi itu belum gacor sih. Bagai makanan tanpa garam om ya. Jadi beliau itu pencipta rasanya. Iya nggak? Tukang racik. Iyalah, saya kenal baik itu orang. Luar biasa. Biarpun orangnya ada di sini. Ya kemarin juga sempat kita mau adain event yang bulan depan itu. Kebetulan teman-teman dari daerah lain juga, yuk nih bikin event lagi dong, udah lama nggak? Ya masa di Palembang terus, jadi bukan sekelas IDE yang nasional, jadi sekelas regional dong. Kita sempat ada pembicaraan dulu sebelum pandemi juga, bahwasanya kita root to lokal, lokal region gitu istilahnya untuk komunitas. Ada berapa anggota di Babel om? Untuk kalau BBD secara skop di WA grupnya BBD aja kurang lebih ada 107 orang ini semuanya punya pekerjaan om ya? Semua orang dari latar belakang yang berbeda. Di latar belakang berbeda-beda. Kalau di WA group umumnya. Tapi kalau di lebih ke Facebooknya sudah ya sebenarnya 400-an ada ya? 400-an? 400-an. Pangkal Pinang Bangka? Seluruh. Wah. Seluruh Bangka Belitung. 400-an. Ganggu kerjaan nggak om? Kalau ganggu kerjaan sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya. Kan yang pasti ganggu mata pencaharian. Nah, yang pasti ganggu dapur. Agak ganggu dapur. Ya, nah, dapur. itu pasti yang di rumah tuh. karena dari Hot Wheels sendiri pernah protes nggak om? untuk 2 tahun ini dari Hot Wheels sendiri ya lebih dari 2 tahun Hot Wheels sendiri dia tuh ngeluarin produk yang nggak ada kasih jeda, nggak ada kasih napas gitu loh. Maksudnya gimana? rilis terus gitu. Paling 2 bulan 3 bulan rilis baru. Dan itu limit. Jadi kita harus buru-buru gitu ambil ya. Ya kadang limit juga enggak. Limit juga sih om. Cuman kadang kan prestis kalau bicara. Jadi ketika teman-teman udah dapat duluan tuh, udah dapat duluan. Padahal kalau mau sabar bisa-bisa aja ya. Kan namanya barang baru kan keluar baru, kan. harganya up. Betul. Pas sudah nunggu sekian lama baru turun kan, nanti naik. Sekian lama lagi naik lagi ya, permintaan pasar loh, permintaan pasar. Berarti bisa kita jadikan investasi lah ya. Nah lebih ke investasi sih, lebih ke investasi. Tapi ini perlu dipegang sama warga-warga yang lain, pecinta diecast lah ya, pecinta diecast lah. Jadi jangan jadikan diecast itu seperti investasi kayak emas lah, tapi lebih ke diecast itu hobi lah, hobi yang kepuasan hati yang kita nggak tahu lagi ke depannya itu bisa menghasilkan atau enggak, ya sudahlah beli aja apa yang disuka, apa yang diminati udah beli gitu. Lagian hobi mana yang nggak ngeluarin uang om? Iya kan, mancing juga, iya kan, motor juga gitu loh. Benar. Tapi rata-rata sih di diecast itu ya mereka sih masih punya hobi masing-masing juga sih om. Tapi balik lagi ketika ada acara kopsar, kopdar ya antusias ya. Saya lihat sih emang lebih ke apa ya, kepuasan mata dan batin ya kalau lihat, apalagi sudah dipajang ya misalnya di rumah ya. Aduh gitu loh. Betul. Ya kalau mancing ini kan kita harus ikut langsung nih ke tengah laut nih kan. Tapi kalau ini aduh pulang-pulang ke rumah lihat gitu kan. Sama satu om, kalau biasanya koleksi diecast nih nggak bisa koleksi aslinya, koleksi mobil-mobilannya. Iya dong. Enggak, kalau mobil aslinya sih kita mikir-mikir buat beli om. Iya, tapi karena nggak bisa beli mobil aslinya makanya beli diecastnya. Iya. Ini kalau lagi marahan sama rumah lempar-lemparan nggak om? Kebetulan saya diecast nggak ngeluarin yang melamin ya. Sampai pecah gitu ya. Jadi dilempar pun masih nggak rusak ya? Kalau rusak sih nggak om, karena itu besi, cuman kita lebih ke catnya om. Sayang kalau kita lempar-lempar, apalagi apalagi suatu kolektor yang benar-benar
kolektor yang loose itu kalau nggak mau dia lecet sedikit pun. Kalau kolektor yang kardit, dia nekuk sehelai jagung aja, bagi dia udah kepuasannya. Maksudnya gimana? Ini kotaknya juga jadi penilaian dong? Betul. Oh. Makanya yang di awal tadi kan ada kolektor yang benar-benar yang memang maunya mulus card, koleksinya cardnya main. Per kotak-kotaknya. Iya. Kan kita ini kan kayak gini kan kita ada blisternya atau namanya juga. Ada yang kalau ini belum dibuka kan ya? Belum dibuka sama sekali nih. Itu kalau yang satu kalau itu ini kan custom. Oh iya ini custom betul. Nah, ini yang betul dibuka seperti ini. Itu jadi, dari belinya belum dibuka itu sama sekali. Ini dari 84 dengan kondisi card masih kayak gini otomatis 1984. Ya. Wow. Jadi worth it lah gitu. Dari 84 kondisinya masih kayak gini udah berapa puluh tahun ya. Kondisinya masih kayak gini, wah ini di mata kolektor. Berarti ini udah rare ini ya? Ya. 1984 gila. Jadi kalau orang nyebutnya itu koleksi mobil vintage Vintage. Betul. Berapa ini kalau dinilai dengan uang Kalau namanya kalau koleksi sama uang sih, ya makanya berbanding lurus. Berbanding lurus Gila, keren Ini punya Pak Le nih? Ini kebetulan punya ketua. Punya ketua? Iya, ketua tuh ya boleh dibilang hobi atau koleksi tidak nipu umur. Tapi kita sehobi tapi nggak seumur gitu ya. Hobi tapi nggak seumur. Ya, tergantung selera sebenarnya. Kalau kolektor ini kan tetap ada selera-seleranya. Ya, contoh nih kita kalau Manjar nih seleranya lebih ke mobil-mobil JDM. Kalau saya lebih ke JDM. Gitu. Atau misalnya ke mobil-mobil yang alam berat gitu ya. Ada gitu kan. Ada satu koleksi khusus rescue atau alat mobil kebakaran. Koleksinya khusus. Jadi ketika kita kopdar tuh banyak jadi bercampur gitu. Ada yang koleksi mobil Eropa, tergantung Muscle, betul. Muscle car. Selera sih sebenarnya, karena kan sama kayak mobil asli lah, lininya kan banyak ada yang Muscle, ada yang JDM, betul, ada yang produk Jepang, ada yang Ferrari, ada yang Lamborghini, ada yang Eropa. Nah itu T-Case ini mengikuti? Iya, mengikuti Ada produk nyatanya berarti ada di case-nya harusnya? Harusnya ada. Harusnya ada. Jadi mobil-mobil jadul itu memang luar biasa ya? Ya betul. Iya. Nih bakal di Bubble bakal mobil listrik nih. Bakal ada juga tuh nanti. Tergantung karena saya lihat di dealer udah mulai nih. Hot Wheels ini sekarang udah ngeluarin sih untuk brandnya Tesla juga udah ngeluarin. Yang truk. Tesla Truck yang terbaru itu model truk sudah ngeluarin. Tesla model 3, model 5 sudah launching, bahkan duluan Hot Wheels udah langsung launching. Gila ya. Balik lagi ke pecintanya sih, dan permintaan pasar. Tetap permintaan pasar yang nentuin. Dan pecintanya kalau gua, mobil baru nih koleksi Tesla, ya udah Tesla. Ada satu sisi mobil, gua pecinta Ferrari semua ya. Dia nggak mau ngelirik yang lain. Iya. Yang lain pun ada paling 1-2, nggak selengkap dia koleksi yang benar-benar fokusan. Nah, yang kayak gitu tuh yang memang dia cari bener ya, ngebet gitu ya. Itu ya. Nanti balik lagi ketika nanti Hot Wheels ngeluarinnya hanya di daerah sono nih, yang mau nggak mau kan harus diburu gitu. Kalau kayak gitu. Gila. Oke, berapa menit bro? 3 menit bang. Wah, setengah jam. Udah bro. Nah, jadi balik lagi ke BBD ini. Oke, gini om. Siap. Saya potong dulu nih. Siap. Kalau ada orang yang mau gabung setelah lihat video kita gimana? Bisa meluncur ke Facebooknya langsung ada om. Facebook. Harus udah punya di case-nya atau belum nih? Nggak usah sih om. Nggak usah. Rata-rata kita di Facebook itu. Di Facebook dan Instagram juga. Oh ada ya. Ada apa nama IG dan? Kalau IG-nya Bangka Belitung Diecast Real. Itu ya di baju ya. Kalau di Facebook, di FB-nya kita Bangka Belitung Diecast. Ada kopdar-kopdarnya dong berarti ya. Nah, kopdar ada om di setiap di grup tuh nanti kalau ada kopdar ada diumumin. Bahkan kita di FB juga diinfo. Jadi kita nggak nutup kemungkinan teman-teman yang mau join, teman-teman yang mau sharing, jadi dapat semua. Atau ada orang-orang yang pengen tahu apa itu diecast, bisa sharing. Nggak perlu harus ada diecastnya dulu, nggak perlu. Oke, berarti dia lihat dulu gitu kan. Maunya kemana nih? Kebanyakan sih seperti itu. Kebanyakan orang yang apa? Misalnya kita kumpul-kumpul gitu kan. Terus ada yang dekat. Oh, ada komunitasnya ya? Yeah. Ada bang. Oh gitu. Yeah. Di rumah banyak nih. Banyak orang malah
Belum tahu kalau di Bangka Belitung ini ada komunitas Dekes. Tapi yang ngumpulin mungkin ada gitu kan yang perseorangan sendiri. Makanya tadi yang dibilang Pak Le tadi silent collector. Silent collector. Iya. Banyak di sini silent collector. Baru ketahuan 2 ya. Baru ketahuan 2 yang benar-benar ini. Oke, terakhir Pak Le. Ya. Susah nggak ngerawatin barang ini? Tergantung skala kalau tergantung skala. Tergantung packaging dan penyimpanan. Kadang ya namanya Hot Wheels kita taruh di tempat yang lembab juga, kondisi kartnya ini pasti akan. Jadi karena agak repot nih. Kalau cuma di case-nya doang nggak masalah, tapi ini sama kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya. Kalau makan tikus habis dong ini. Ya. Makanya dari itu kebanyakan orang kalau ditumpuk-tumpuk itu yang lebih bahaya. Makanya kebiasaannya orang kalau yang udah ini ditempel-tempel di dinding Iya. Yang ininya dikasih frame sama karkatnya ditempel di dinding. Sama karkatnya. Kolektor Hot Wheels tuh benar teman saya kolektor Hot Wheels. Jadi dia kalau beli Kelly Kagel tuh bisa 2 kilo. Jadi ketika dikotak-kotakin ya disimpan taburin silica gel. Jadi kan nggak campuran nggak ini kan. Iya. Kotak silica gel dibanyakin ya. Banyak loh itu. Kadang saya tanya juga, lo koleksinya apa aja? Gue udah nggak inget lagi. Katanya ada yang satu situ udah taruh situ biar lupa gitu. Itu masuk di gudang tuh ya. Masuk di gudang. Lebih ke kepuasan hati tadi. Belum punya beli. Belum punya beli. Ini udah. Saya tahu nih Kus Adi itu nyimpen ini buat diwasiatkan buat anak. Jadi pasti. Kalau saya ke tempat ketua BBD itu saya langsung ngetok-ngetok keramik, kalau enggak deck itu saya kayak di mana nih simpen di bunyi. Iya sih. Saya tahu itu. Harta karunnya luar biasa. Iya, saya tahu. Pernah nggak lewat depan? Nggak pernah kan? Pasti lewat belakang kita masuk ke rumah. Belakang. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Udah dievakuasi ke depan sih. Dengar sih. Di belakang udah nggak ada lagi. Nggak pernah orang masuk lewat depan ya. Saya curiga itu barangnya apa di situ. Ini jadi ulang tahun yang kelima setelah 2014 di 2019. Ya. Nah ini semenjak 8 April setelah pandemi terakhir. Ada seperti ini. Ini custom asli Bangka Belitung nih? Custom asli Bangka Belitung dari teman kita. Siapa namanya? Namanya Ade atau IG-nya Airworks. Airworks. Ya. Ade, iya. Jadi ini ada historinya di belakang Bangka Belitung Dekes itu. Komunitas pecinta tahun mobil berapa? Dari 2014. Ini ulang tahun yang kelima dan ini first Mobdin. Mobil dinas itu. Mobil dinas orang bilangnya. Ya. Mobil dinas walaupun tidak bisa dinaikin. Tapi ini mobil dinas kepuasan dari pecinta teman-teman yang ada ide kita buatin suatu Mobdin lah istilahnya. Nanti menyusul first Mobdin yang kedua atau ketiga sampai ke berikutnya. Tapi ini first Mobdin hasil karya dari anak Belitung, Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Mobil, jadi ini secara dekal juga kita nanti Om boleh dilihat ini memberikan ada peta Bangka Belitung, ada Bangka Belitung Dekes dan ada nomor 1 yaitu First Moblin BBD. Yang kanannya ini Pulau Lengkuas di Belitung, yang sebelah kirinya Jembatan Mas. Pulau Lengkuas itu ikonik sama jembatan juga kan. Ini sebagai kenang-kenangan buat Om Jojo. Mantap. Buat kita nih. Waduh. Keren loh. Semoga berkenan. Coba lihat tuh. Oh, keren loh. Ini kita taruh di mana, Bro? Sini, Bro. Keren, Bro. Iya enggak? Iya. Wih. Sayang. Terima kasih banyak, Om. Tinggal satu janji yang Pak Ketua belum sampai sekarang ke sini. Apa itu? Susah soalnya ngangkatnya. Itu memang barang antik juga, Om. Nanti kita tunggu aja. Oh, saya sempat dengar tadi ada ya. Berat tuh kayak. Berat ini. Oke, Pak Le, Abang, terima kasih banyak sudah mampir di sini. Tetap di Plat BN.